Selamat sore saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, siapa bersuka cita pada sore hari ini, amin. Kita mau bersemangat lebih lagi karena kita datang di hadapan Tuhan yang luar biasa. Amin dalam hidup kita. Mari kita mau tunduk kepala, kita doa, kita menghadap Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu Tuhan yang kami alami Tuhan sampai hari ini Tuhan, sampai detik ini tetap Engkaulah Allah yang terus pegang hidup kami Tuhan. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan, kami mau biarlah sore hari ini Tuhan bukan hanya ibadah yang biasa Tuhan, namun kami rindukan biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan, juga pribadi-Mu sendiri Tuhan yang hadir di tempat ini untuk melawat umat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan terus menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati Engkau sendiri Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Ya daripada Engkau yang melawat Tuhan, Engkau yang melengkapi kami Tuhan. Dan biarlah semua Tuhan yang terbaik Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sekali lagi katakan, kan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal
Kau yang layak ditinggikan. We worship you Lord. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Biarlah seluruh bumi mengagungkan nama-Mu saja Tuhan. Dan biar kami yang bernafas terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan hanya dengan suara kami namun buyar dengan hidup kami Tuhan. Biar menyenangkan hati-Mu Yesus. Kiralah paya rasyid. Shikaralah paya rasyid. Thank you Lord. Mari lebih lagi sembah Dia. Yes Lord, kiralah paya rasyid. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Katakan, Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama. Katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta, katakan,
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Dan kami umat-Mu yang ada di tempat ini, kami bersuka cita hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Berikan semangat depan belakang kiri kanannya, katakan shalom dalam Tuhan. Mari kita puji namanya lebih lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan pemerintah untuk selamanya. Mari katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan pemerintah hukum. Engkaulah Raja, katakan, atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan pemerintah untuk selamanya. Dan pemerintah untuk selamanya. Amin. Katakan, dan pemerintah untuk selamanya. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Siapa nama Tuhan kita? Sudah lupa. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Yuk, sekali aja namun yang koras ya. Oke, katakan Yesus gitu ya. 1, 2, 3. Yesus. Mari sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya.
tempatku berarti. Karena apa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, mari angkat suara katakan, hidup yang kupilih tempatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Say, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari jemaat sendiri katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Say, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Siapa percaya kita punya sahabat yang luar biasa dalam hidup kita, namanya Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau memuji Dia lebih lagi. Amin. Sebab kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita.
suara-suara untuk nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus tuntun langkah hidup kami Tuhan. Hari lepas hari kami ada di dalam penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan. Dan umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Biar kami ada terus di dalam kasih karunia yang daripada Engkau. Yes Lord. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saya lagi katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat suara katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat suara, katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
Yesus, penolong yang setia. Mari sekali lagi angkat suaramu, katakan, saat ku berjalan ke sebuah kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, katakan, tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari saya lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Mari buka kedua tangan, Bapak Ibu Saudara, ucapkan syukur. Bersyukur buat gereja di mana kita beribadah, tempat ini. Bersyukur buat penggembalaan hambanya Bapak David, juga bersama tim penggembalaan. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Bersyukur buat keluarga Bapak Ibu Saudara bisa melayani Tuhan. Bersama-sama sekeluarga beribadah. Sedangkan di luar ada banyak keluarga-keluarga yang mungkin kacau. Bersyukur buat pekerjaan. Mari bersyukur, naikkan syukur dalam penyembahan. Bersyukur kalau kita bisa melayani teman-teman pelayan, anugerah Tuhan. Siapa yang boleh melayani Tuhan? Oh Remasya, mari bersyukur buat kesehatan saudara. Bersyukur, naikkan syukurmu kepada Allah Bapa di surga, kepada putranya Yesus Kristus, terlebih Roh Kudus yang ada di tengah kita. Mari bersyukur. Oh haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat semuanya yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih sore hari ini kami boleh beribadah. Oh, sungguh kami bersyukur. Inilah persembahan kami, inilah ucapan syukur kami. Kami berdoa untuk
keselamatan jiwa-jiwa. Kami berdoa ya Abah, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah kota kami, bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Hamba bersyukur. Terima kasih Bapa buat anugerah. Terima kasih. Ini gereja milik-Mu. Milik putramu Yesus Kristus. Tuhan Yesus ada di tengah kami sore hari ini. Dan Tuhan Yesus tersenyum melihat umatnya sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh melayani. Membawa pujian penyembahan. Mesbah yang harum. Sehingga melalui gereja tempat ini ada kuasa pembalikan terjadi di Tuban ini. Kami percaya setiap kami berdoa memuji menyembah. Tingkap langit terbuka. Pintu yang tertutup terbuka. Kuasa Allah bekerja dan turun di tempat ini. Akan membawa semua orang akan sujud menyembah kepada Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Kami berdoa buat saudara kami yang sakit tidak bisa hadir. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Mereka yang ada percobaan, pergumulan, beri kekuatan keluar dari tempat ini. Kemenangan terjadi. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan sore hari ini. Sebelum kami melakukan sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami bertahan keluar dari ruangan pikiran hati kami. Kami undang roh Allah yang sudah hadir yang memimpin dari awal sampai akhir. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu. Saya diteguhkan Tuhan berdoa untuk Jason. Jason maju. Korea Masyakarabas. Tadi pagi saya ketemu Jason. Saya percaya Tuhan taruh sesuatu dalam hatinya. Iblis tidak bisa menghalangi rencana Allah dalam hidupnya. Meskipun dia mengalami berkat persoalan yang begitu banyak. Tetapi waktunya Tuhan akan bekerja. Dia akan berdiri bagi keluarga, dia berdiri bagi gereja dan kota. Saya percaya saudara. Dan saya akan impartasikan, mari angkat tangan saudara. Buka tanganmu, Jason, ini waktumu. Oh ya oh yes, ini waktunya Jason. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Dia memulihkan, dia membalut. Dan engkau mau berdiri Tuhan. Seperti Yesaya berdiri. Seperti Yeremia berdiri atas generasimu. Ada banyak orang yang menantikan uluran tanganmu. Kuasa bekerja melalui talenta yang kau punya. Saat ini hamba impartasikan rohmu Tuhan dalam nama Yesus. Urapan untuk kota. Urapan untuk bangsa. Urapan untuk bangsa-bangsa. Kapasitasmu bukan kapasitas kota, tapi kapasitas bangsa-bangsa. Sebab olehmu segala bangsa akan diberkati. Mari maju terus Jason. Di dalam nama Yesus. Lupakan apa yang di belakangmu. Percayalah engkau hidup di dunia ini oleh karena Tuhan Yesus. Percayalah engkau hidup di dunia ini karena Allah. Dan engkau dititipkan di sebuah keluarga. Dan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Bapa, engkau mengurapi. Terima kasih Bapa. Pengurapan itu akan bekerja terus. Sebagaimana Timotius diurapi. Dan Timotius berkarya luar biasa. Pakai Jason di tempat ini Bapak. Untuk memuliakan nama Yesus. Memuliakan putramu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oh Repasyaka. Kuduskan, sucikan dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Tepuk tangan. Haleluya. Silakan duduk. Saya minta seperti tadi pagi tim pemuji penyembah ini pasukan garda depan. Jadi saya berharap bisa duduk di depan.
Silakan semua bisa duduk di depan itu, para pemusik, pemuji, semua yang di sana hanya media, ya. Jadi bisa semua masuk. Karena saya diteguhkan, maaf ya, yang di tempat media ada Tuhan, tapi di belakangnya setan toh. Ora oleh. Amin. Bahaya. Haleluya. Karena apa saudara? Ya, kalau kita tidak ngumpul sama-sama, setan tuh kurang ajar. Tiba-tiba ono sing nggo heci lah, lucu ah. Ngrungokno firman nyokot heci lah. Kurang ajar toh, ya toh. Wong tadi ndak ada loh. Haleluya. Tapi di sini mulai hari ini ada sesuatu yang terjadi. Ada perubahan besar. Katakan amin, katakan amin. Silakan, monggo Bapak, silakan cahayu ini. Haleluya. Oh, ini hati-hati loh ini. Di depannya, ya di situ. Oke. Tim saya, ini tim saya juga yang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Jason tadi. Mana? Jason di mana ya tadi? Oh masih muter ya. Nanti Jason duduk di ini ya Kak. Belum ada orangnya. Terima kasih Kak Krungu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi pagi itu ya kita memang ibadahnya puji Tuhan baik, tapi ya memang sore ini jauh lebih baik. Tepuk tangan dulu, jauh lebih baik. Bagaimanapun saudara, Tuhan itu yang memerlukan orang-orang yang diberi karunia. Sebagaimana ketika Musa diperintahkan untuk membangun bait Allah. Saudara, zaman itu siapa yang bisa mengukir? Siapa saudara? Tapi Tuhan memberikan roh keterampilan. Itu dari Tuhan. Aneh saudara. Jadi saudara nggak perlu minder ya, kalau nggak bisa, nggak pernah sekolah musik, tiba-tiba Anda punya keterampilan itu dari Tuhan. Diasah lagi ya, yang pemuji ditambahi lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya puji Tuhan. Ya sekali lagi nanti bisa disampaikan ya, terima kasih. Karena tadi pagi saya kemudian memanggil Jason karena saya lihat Jason ini punya karunia. Terus saya katakan Jason bantu Pak Febi untuk nanti sore karena itu drum itu bukan pegangannya Pak Idong. Jadi Pak Idong itu spesialis, kalau dokter spesialis itu keyboard. Yo iso megang itu ya. Saya aja bisa megang drum bisa tak buktikan. Anda kan enggak tahu Pak Febi, gitu? Megang drum bisa, nyekel drum toh. Ya toh, lak nyekel toh. Main boten saged. Jadi kemudian saya minta Jason untuk bantu ya. Oh siap. Lagi Jason sini Jason. Duduk di sini Jason. Nah ini ya, terima kasih tepuk tangan buat Jason ini. Nak pelot wis, katanya sering ke Malang. Pokok ke Malang sudah sak WA mampir wis pokoknya ya. Haleluya. Nanti tak kenal dengan pasukan, dia saya siapkan untuk Tuban. Untuk mengumpulkan semua pemuji penyembah. Ya, saya siap turun dari Malang ke Tuban ini. Saya siap karena di Malang kami mempersiapkan Celebrate Jesus City. Ya, saatnya sukacita transformasi terjadi. Dan saya terima kasih banyak dan ternyata Jason mau melayani dan saya melihat saya tadi dalam hati ini engkau baik Tuhan, luar biasa. Ya, saya ngomong Pak David, Pak, memang ya Tuhan memerlukan orang-orang yang diberi keterampilan. Dan Tuhan mencari hari ini. Saya bilang sama Jason berdiri. Mencari seorang pemusik yang hidup dalam roh dan kebenaran. Itu sukar. Tapi saya percaya Tuhan Yesus punya. Punya kok orang-orang yang sungguh-sungguh itu punya. Saudara jangan tertipu dengan maaf ya. Orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak mau bergerak hanya putar masalah. Enggak perlu terpengaruh. Tuhan punya orang yang punya hati saudara. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah mungkin sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan pasti punya. Sama seperti Elia. Elia waktu depresi karena Isabel itu marah mau membunuh nabi-nabi. Elia itu nabi besar loh saudara. Dia sampai duduk, dia berkata mau mati. Karena dia merasa udah habis. Tapi Tuhan datang, Elia. Ayo bangkit. Aku masih punya 7.000 nabi yang setia.
Itu yang memberi kekuatan kepada saya, saudara. Dan saya percaya nabi-nabi itu ada di tempat ini. Saya percaya orang yang punya hati ada di tempat ini. Saudara yang datang punya hati. Engkau tidak punya jabatan, engkau tidak punya gelar. Tapi kau punya hati untuk melayani Tuhan. Waktunya Anda harus keluar dan nyatakan kemuliaan Tuhan. Asal saudara punya hati, Tuhan akan pakai saudara. Yang tidak mampu akan pasti bisa. Iso ora iso, kudu iso. Amin. Tepuk tangan. Yang pagi yang tahu, yang sore nggak tahu saudara. Nanti saya ajari lagu. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah. Bersukacitalah. Oh iso ora iso. Nanti pulang dari tempat ini bilang iso ora iso, kudu iso bu. Iso ora iso, kudu iso. Amin amin. Masak bareng nyambel iso ora iso. Haleluya. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Pasti bisa. Percaya saya. Saya sudah praktek saudara. Saya praktek. Lagu ini baru kami dapat karena itu diciptakan oleh Jason juga. Kokonya tapi. Jason itu di Jakarta. Tadi itu keliru loh aku Jason. WA dia. Ini Jason Tuban. Keliru Jason Irawan. Ya dah Jason. Tak WA. Wah keliru. Waduh ya wis kadung ya. Dan tak kirimi TikTok juga. Itu Jason Tuban. Pantas kok gak bales-bales Jason. Puji Tuhan, haleluya. Iso ora iso? Ngomong kanan kiri, iso ora iso, kudu iso. Wes toh saudara percaya saja. Percaya saja, amin. Jangan menyerah. Gusti Yesus yang membenahi, yang beresi. Pasti Tepuk tangan Tuhan. Yes. Rupanya yang sore itu hoki ya. Tadi pagi saya galak banget saudara. Sore ini lebih galak, saudara. Saya mau beri tema satu judul yang sangat memberkati saya. Dan kalau tadi pagi saya lebih berbicara kepada bagaimana kita berdiri sebagai pemenang ya. Karena Tuhan cari seorang pemenang, tapi hari ini, sore hari ini saya berbicara tentang timbul seperti emas. Lagunya ada sebetulnya saudara, tapi saya tanya, Susan belum pernah dinyanyikan. Ya, lagunya timbul seperti emas. Coba dikulik, dilihat, tapi belum pernah ya. Kalau belum pernah jangan ya, nggak usah. Timbul seperti emas. Siapa di sini yang sore hari ini hadir ya, saudara? Ketika Tuhan Yesus datang atau ketika saudara datang kepada Tuhan, didapati hidupmu seperti emas. Angkat tangan. Siapa yang rindu? Ayo angkat tangan. Biar dilihat sama malaikat terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari dengan cepat kita buka dalam Ayub 23. Saudara, saya membawa Alkitab ini TB2. Jadi bagi saudara mau membeli Alkitab, cari TB2. Ini terjemahan LAI yang baru. Ya, ini bagus. Bagus. Karena sejak tahun 1975 atau 73 itu TB1, terjemahan baru satu yang pertama. Dan berapa tahun saudara ini? Berapa puluh tahun ya ini? Sampai hari ini 2025, 2023 baru keluar. Dan saya memakai TB2 ini. Karena bahasanya lebih kepada kontekstual hari ini. Ya. Dan saya baca pakai TB2, nanti saudara bacanya di TB1. Tolong media. Ayub, saya bacakan Ayub 23. Tetapi, ayat pertama ya, Ayub 23. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tanganku berat menekan rintihanku. Seandainya aku tahu di mana mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Wow, saudara, ini satu terobosan terjadi. Bagaimana kita bisa timbul seperti emas? Saudara, Ayub itu mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Bukan salah Ayub, saudara. Ayub itu gak salah apa-apa. Cuman Tuhan tuh seneng sama Ayub, dibanggakan Ayub itu. Karena Ayub takut Tuhan, hidup saleh. Tidak sesuai dengan zamannya. Tiap hari dia berdoa untuk anak-anaknya, untuk istri. Tiap hari dia berdoa untuk keluarganya, saudara. Tiap malam dia membangun mezbah. Tuhan itu bangga sama Ayub. Jadi waktu iblis tiba-tiba bertemu, ya
Tuhan ngomong, kamu nggak tahu Ayub. Ayub itu betul setia. Jadi Tuhan itu sedang mamerkan Ayub sama setan. Setan bilang, oh jelas aja, kamu lindungi dia, kamu berkati dia, kamu pagari dia. Coba angkat pagarnya, dia akan menghujat engkau. Oh, silakan. Kita lihat, jadi ini sebetulnya pertaruhan antara Allah dan setan. Tuhan itu percaya kepada kita, katakan amin. Pernah satu kali Tuhan Yesus berkata di terjemahan baru ya, dia katakan Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang datang. Tuhan tidak mempercayakan dirinya. Beda, Allah menemukan Ayub. Dia percaya akan Ayub ini, dia percaya, dia trust. Bahwa Ayub ini adalah seorang yang setia, seorang yang sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Dia percaya sampai setan mencoba, coba. Itu seizin Tuhan. Ayub gak salah apa-apa loh saudara. Dia gak pernah berdosa. Tapi saudara lihat, Ayub timbul seperti emas. Nah saya ajarkan pada sore hari ini bagaimana kita bisa timbul seperti emas. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau di tempat ini didapati orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara, saat ini genting ya, ini keadaan Indonesia, keadaan luar negeri. Ini kedatangan Tuhan itu makin dekat gitu loh. Makin dekat sebetulnya, kita tahu kok tandanya. Jadi jangan pernah saudara dipengaruhi oleh orang lain, gak perlu. Seperti Yosua, ketika Tuhan memerintahkan Yosua memimpin bangsa Israel, Tuhan berkata, Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Kenapa? Tuhan dia ngelihat Yosua. Yosua itu kecut sama tawar hati. Dia diberi mandat sama Tuhan gantikan Musa. Saudara, siapa Yosua? Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang layak dipercaya. Saudara tahu reputasinya begitu luar biasa. Tuhan percaya. Tapi Tuhan tahu ini orang ini kecut dan tawar hati. Makanya Tuhan berkata, Yosua, kamu jangan kecut hati dan tawar hati. Percayalah, aku menyertai kamu. Setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Saudara, Yosua keder juga. Tapi dia menguatkan kepercayaannya. Sehingga dia tidak boleh tawar dan kecut hati. Walaupun dia tahu bangsa Israel itu tegar tengkuknya itu 1000 kuadrat gitu loh saudara masalahnya gitu ya. Kalau pangkat tuh pangkat 1 triliun. Angel, angel saudara. Jadi dia sebelum mimpin gantikan Musa itu wibawanya begitu besar. Sedang Yosua anak muda yang setia, yang terpercaya. Dia bersama Kaleb toh. Kaleb itu juga terpercaya. Tapi kenapa dipilih Yosua? Karena Tuhan punya rencana terhadap Yosua. Dan saudara, saya percaya ini ada rancangan Tuhan. Dan Yosua melihat keadaan seperti itu, kecut hati dan tawar hati. Tapi Tuhan berkata, jangan takut kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Tuhan tuh hari ini mencari orang-orang yang mau fokus. Tuhan berkata kepada Yosua, atau saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Masih bersama saya atau mau pulang sudah? Saya pikir udah Pak cukup, udah ngerti, amin. Ya kita doa, perjamuan kudus sedang mulai. Haleluya. Kita buka Yosua 1 ya, Yosua 1. Saya tunjukkan aja supaya Bapak Ibu Saudara mengerti hatinya Tuhan gitu loh. Kalau saudara nangkep hatinya Tuhan, luar biasa saudara. Yosua 1 ya. Yosua 1 saya bukakan di sini. Yosua 1, kita baca di ayat ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.
7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan apa saudara, menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. 8. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Kalau di sini beda ya, engkau akan beruntung. Ini bahasa yang baru. Ya, karena disesuaikan bahasa sekarang, nanti beruntung, untung itu selalu hubungannya dengan dagang gitu loh. Jadi diterjemahkan baru. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa? Kuatkan dan teguhkanlah itu. Saudara, Tuhan itu kan mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana tadi yang dinyanyikan. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu Yosua ini keder. Ngadapi Musa aja emosi kok saudara. Menghadapi bangsa Israel yang begitu banyak itu. Jadi Tuhan tahu, Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah apa? Kecut dan tawar hati. Di sini dikatakan janganlah gentar dan kecut hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan mengatakan saudara, kamu jangan menoleh kanan kiri. Saudara, hari ini jangan menoleh kanan kiri. Jangan lihat kanan kiri. Tetapkan hati saudara, percaya bahwa Immanuel, Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Saudara harus percaya. Sebab kalau tidak engkau akan goyah. Itu yang Tuhan teguhkan kepada saya. Karena hari-hari ini yang begitu kacau. Saya mau jujur ya saudara. Mudah-mudahan lah karena saya mengajar di jemaat yang saya ajarkan. Mereka udah levelnya udah dewasa saudara. Gereja LGBT di Amerika itu bertumbuh subur. Betul enggak? Banyak dibaptis oleh saudara. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak murka? Coba renungkan. Tuhan enggak murka. Karena memang belum waktunya. Bukan Tuhan belum murka. Gitu. Bukan tidak murka, semua disimpan dalam penghakiman. Tapi faktanya hari ini gereja sesat tetap ramai. Mari kita sadar. Karena saya belajar, Tuhan itu hari ini gak ngasih yang jelek, gak ada. Loh kenapa ya Tuhan? Saya selidiki saudara. Bahkan ada gereja di Indonesia yang masuk Bimas Kristen. Padahal dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saudara, dia bangun satu tempat di luar pulau terbesar seluruh Indonesia. Dan bertumbuh subur.